siapa Mbak? Mbak dikasih telepon. Oh, baiklah Mbak. Permisi Bu. Ya, silakan. Ada apa ya Ibu memanggil saya? Jadi begini, berhubung dengan keadaan kita yang mana sedang pandemi ini, dengan berat hati atas nama Mbak Hayati kami PHK. Apa ya Bu alasannya? Ya itu karena sudah ketentuan dan peraturan dari perusahaan itu juga sudah keputusan berdekat semua. Oleh karena itu sebelumnya kami mohon maaf. Oh begitu ya Bu. Baiklah. Saya Dulu silakan. Ada apa Nur? Kalau masnya? Aku di PHK Bil. Hah? Di kantor. PHK? PHK itu apa? PHK itu Pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian, dan habis kontrak. Terdapat 4 jenis PHK. Yang pertama, PHK oleh majikan atau pengusaha. Yang kedua, PHK oleh pekerja atau buruh. Yang ketiga, PHK demi hukum. Yang terakhir, PHK oleh pengadilan. Nah, berikut penjelasannya. Pemutusan hubungan kerja oleh pelaku usaha. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat seperti penipuan, pencurian, penggelapan barang, memberikan keterangan palsu, memakai dan mengedarkan narkoba, serta melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. PHK jenis ini merupakan pemutusan hubungan kerja sukarela atau yang diprakarsai karyawan. Nah, jadi pekerja atau buruh berhak untuk meminta diputuskan hubungan kerja dengan pihak pelaku usaha. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. Pemutusan hubungan kerja ini dilakukan oleh pelaku usaha karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat antara pelaku usaha dengan pekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja ini artinya pelaku usaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh melalui pengadilan negeri dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat karena melanggar hukum yang berlaku. Tujuan dari PHK. PHK memiliki tujuan yang mana menitikberatkan perusahaan sebagai pelaku usaha sehingga diperoleh tujuan yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan produksi agar tetap berjalan. Tujuan pemutusan hubungan kerja ini yaitu mencapai sasaran sesuai dengan harapan asalkan tidak menimbulkan masalah. Dampak dari PHK. Dampak PHK tidak merugikan satu pihak saja, melainkan dapat merugikan pihak perusahaan serta karyawan. Beberapa kerugian yang dialami perusahaan yaitu perusahaan mengalami penurunan, perusahaan kehilangan tenaga kerja yang potensial, serta pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk karyawan, ia tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga serta menganggur dalam jangka waktu lama. Dari drama sebelumnya, terjadi yang namanya PHK sepihak. Seperti yang kita ketahui, PHK secara sepihak sangat tidak diperbolehkan dan sudah sangat jelas kecuali keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja.